Apa itu bersuci? Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Yang termasuk najis itu antara air mencinta termasuk najis, berakta termasuk najis, dan bangkai binatang itu termasuk najis. Jadi cara membersihkan najis adalah dengan mencuci tangan. Di antaranya termasuk ada juga yang termasuk hadas, yaitu membuang air kecil. Air kecil tadi bilang membuang air besar, beraki atau kentut. Coba lihat gambarnya di bawah, ada 3 orang ya, lihat gambarnya. Membersihkan hadas dengan cara berwudu. Jadi kalau membersihkan hadas berwudu berarti membuang air kecil, berwudu sebelum sholat. Misalnya saat sholat mau sholat, pasti mau sholat mau kencing juga. Sebelum sholat berwudu dulu, bersihkan diri tak. Coba di sebelahnya lihat lagi. Coba lihat di sebelahnya. Di sebelahnya lagi. Di sini coba kita lihat ya. Berwudu. Karena bersuci itu termasuk najis dan hadas. Najis juga ada 3 macam. Yang pertama najis ringan. Najis ringan ini seperti air kencingnya bayi laki-laki, kalau perempuan Yang kedua najis sedang seperti rata atau berakta. Yang ketiga najis berat seperti air liur anjing. Jadi kalau mau pegang anjing, sempat ada air liurnya, berarti bersuci dulu atau membersihkan diri. Selanjutnya berwudu. Bersuci itu berkaitan dengan berwudu. Kalau sebelum kita salat, apa itu dulu? Berwudu. Kita berwudu menggunakan air mengalir. Kita juga harus tertib dalam berwudu. Ada gambarnya di situ berwudu? Ada. Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Mencuci tangan kita sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Berapa kali berkumur-kumur? 3 kali. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Berapa kali? 3 kali. Yang keempat, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Membasuh dari tangan kanan dulu. Dari tangan kanan sampai ke siku. Yang keenam, mengusap kepala. Yang ketujuh, membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki. Ya, membasuh kaki. Dan terakhir berdoa sesudah wudu. Jadi kalau berwudu dari tangan kanan dulu, jangan sampai ada yang berwudu dari tangan kiri ya, tidak boleh ya. Kalau berwudu dari tangan kanan dulu, tangan kiri.
kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku. Jadi didahulukan dulu tangan kanan. Tapi jangan sampai juga ada yang berwudu dibilangkan tangan kanan dulu, ini telinganya satu-satu, tidak. Telinganya dari mata sampai ke telinga. Bersihkan juga daun telinganya. Selanjutnya tayamum. Halaman selanjutnya coba dibuka bukunya. Ya. Coba dibuka bukunya tayamum. Tayamum itu pengganti wudu. Misalnya tapi kan di sini masih ada air, banyak air. Kita juga sehat. Kecuali ya, banyak air tapi orang sakit dan tidak bisa bangun, itu boleh bertayamum. Tayamum itu juga termasuk pengganti wudu. Kita boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Tapi di sini kan masih banyak air. Tayamum juga seperti juga berwudu, diawali dengan niat bertayamum. Kalau tayamum itu tidak menggunakan air, kita menggunakan debu atau tanah yang bersih. Tidak diberati anjing, tidak dikencingi anjing, tidak diberati kucing, yang bersih. Kalau bertayamum, cara tayamumnya beda dengan berwudu. Kalau tayamum mengambil debu yang suci, pakai telapak tangan dulu. Telapak tangan. Baru mengusap wajah, tidak seperti berwudu. Berwudu kan dari tangan, mulut, hidung, muka, tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga dan membasuh kaki. Kalau tayamum tidak, dia beda dengan berwudu. Sama tapi cara melaksananya beda, tata caranya beda. Kalau tayamum dari tangan telapak tangan dulu, baru mengusap wajah. Jadi telapak tangan saya dikasih didebui, baru diusap wajah, tapi tidak juga banyak-banyak. Selanjutnya mengambil lagi debu, baru tangan sampai ke siku. Jadi tidak sama tata caranya. Yaitu dengan mandi, berwudu, dan tayamum. Berarti itu bersuci berkaitan dengan berwudu dan tayamum. Seperti yang saya jelaskan tadi, tata cara berwudu itu diulurkan. Bernyaki dulu, baru membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung,
seperti tata cara yang ada di gambar. Hal yang membatalkan wudhu. Hal membatalkan wudhu itu seperti mau kencing, wudhu dulu. Kalau sudah kencing, berak sudah berak. Kalau mau sholat, wudhu dulu. Dan tidur nyenyak juga. Mau sholat baru tidur, wudhu dulu baru sholat kembali. Ada juga biasa itu orang pingsan saat sholat, pertengahan sholat dia pingsan. Jadi kalau misalnya ada orang pingsan mau sholat kembali, kalau sadar nih mau sholatnya jika dilihat dikasih tahu dia berwudu dulu, oke? Oke. Kapan kita boleh bertayamum? Kita boleh bertayamum saat tidak ada air, saat sakit tidak bisa dibangun. Kita boleh bertayamum. Wudu dilakukan jika ada air, tapi di sini kan masih banyak air, jadi kita berwudu. Tayamum hanya jika tidak ada air atau tidak bisa pakai air. Berarti semuanya sudah tahu berwudu, sudah tahu ya. Kalau kita sebelum sholat itu kita berwudu dulu. Kalau misalnya belum tahu berwudu, boleh ada kakaknya di rumah aja berwudu, ada mamanya di rumah aja berwudu. Supaya sebelum sholat kita berwudu. Ada pertanyaan tuh ya, ada. Apakah kalian biasa hidup bersih? Biasa? Setiap hari bersih-bersih kaki? Oh ya. Jadi setiap hari bersih-bersih itu termasuk apa? Bangun tidur apa? Seperti yang dijelaskan minggu lalu, apa? Bangun tidur? Bersihin tempat tidur. Oh ya. Terus? Mandi. Pakai apa? Pakai mandi, pakai sabun. Gosok gigi pakai odol. Kalau mandi berapa kali satu hari? Berapa kali mandi? 2 kali. Pagi dan sore. Jadi kalau sore sudah main harus mandi. Jangan sampai tidak mandi ya. Jangan malas mandi. Apakah kalian sering cuci tangan pakai sabun? Selalu. Jadi kalau pulang ke sekolah mau gimana sih? Ya, cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu baru makan. Jangan sampai pulang sekolah buang baju kiri, buang baju kanan, buang sepatu kiri, langsung makan, tidak. Bersihkan dulu, simpan baik-baik baju tas, simpan baik-baik masker, iya. Simpan baik-baik sepatu, baru cuci tangan. Cuci tangan langsung makan.